Hai, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya semua? Lama tidak berjumpa, tapi semoga semuanya sehat. Oke. Nah, kalau Ustazah punya dua benda ini, kira-kira apa sih yang kalian pikirkan? Yang satu nih, facial. Nih. Yang kedua, masker. Nah, dari kedua benda itu, apa yang kalian pikirkan? Apa ya? Oh ya, virus corona. Nah, gimana sih kalian tahu kalau itu virus corona? Nah, tentu dari mendengar atau membaca kan? Apa yang kalian baca? Berita. Nah, berita itu kan ada yang fakta, ada yang hoax. Bagaimana sih cara nuliskan teks berita yang benar, nyata, aktual, dan faktual? Nah, perhatikan berikut ini. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi pertama di kelas 8 yaitu teks berita. Tanpa kalian sadari, mungkin kalian sering mendengar beberapa kata berikut ini, mulai dari informasi, peristiwa, fakta, atau bahkan hoax. Nah, kalau kalian mendengar kata-kata itu, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Mungkin peristiwa yang terjadi apa? Fakta tentang apa? Informasi tentang apa? Nah, semua itu akan terjawab pada teks yang akan kita pelajari kali ini. Nah, apa ya berita itu? Nah, berita adalah teks yang berisi tentang peristiwa yang terjadi di dunia ini, dimanapun, yang sifatnya nyata dan dituliskan dalam berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Contohnya surat kabar, web situs online. Semua yang dapat menginformasikan ke orang lain dapat kita tuliskan berita di selanjutnya, yaitu struktur dari teks berita. Struktur teks berita terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah orientasi berita. Orientasi berita berisi pembukaan yang berkaitan dengan peristiwa yang akan kita tuliskan. Yang kedua adalah peristiwa. Peristiwa adalah inti dari berita yang akan ditulis, yang dinarasikan dengan sedemikian rupa sehingga memunculkan fakta-fakta dari peristiwa yang akan kita tulis nantinya. Yang ketiga adalah sumber berita. Sumber berita tidak harus dituliskan di akhir berita, tapi bisa dituliskan di awal berita juga. Unsur-unsur berita. Unsur berita yang paling utama adalah 5W1H atau yang biasa diakronimkan dengan adik Simba. 5W1H ini yang pertama adalah what atau apa, berisi tentang peristiwa apa yang dituliskan dalam teks berita tersebut. Yang kedua ada where atau di mana, berisi tentang penjelasan tempat terjadinya peristiwa tersebut. Yang ketiga ada when atau kapan, berisi penjelasan tentang waktu peristiwa tersebut terjadi. Selanjutnya ada who atau siapa, berisi penjelasan tentang subjek dari peristiwa tersebut. Selanjutnya ada why atau mengapa, berisi penjelasan mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Dan terakhir ada how atau bagaimana, berisi penjelasan tentang urutan kejadian dari peristiwa tersebut, mulai dari awal sampai dengan akhir dari peristiwa tersebut sehingga dapat dituliskan menjadi sebuah teks berita yang tepat.
Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari sebuah teks berita. Semua teks punya ciri khusus, termasuk juga adalah teks berita. Adapun ciri dari teks berita yaitu yang pertama, dia harus faktual atau benar-benar terjadi. Jadi berita itu boleh dituliskan apabila peristiwa yang terjadi itu benar-benar ada dan terdapat bukti yang mendukung dari berita tersebut. Yang kedua, dia harus aktual atau terkini, terbaru. Peristiwa itu baru terjadi sehingga bisa dituliskan dalam sebuah berita. Adapun kalau peristiwa itu sudah lama tetapi ada bukti-bukti baru untuk mendukung berita itu dituliskan kembali, boleh untuk dituliskan, akan tetapi akan lebih baik kalau berita itu memang peristiwa yang belum pernah diberitakan dan masih baru untuk diinformasikan kepada masyarakat. Yang ketiga, menarik. Berita itu harus menarik untuk mempersuasi masyarakat luas. Jadi beritanya itu fakta, aktual, tetapi tidak menarik, tidak akan diperhatikan oleh masyarakat. Jadi berita itu harus mempunyai unsur-unsur menarik. Misalnya berita itu datang dari seorang tokoh ternama, maka akan ada masyarakat yang tertarik untuk membaca berita tersebut. Yang keempat, diterima oleh masyarakat. Maksudnya bagaimana? Berita itu harus berimbang, objektif, tidak memberatkan salah satu pihak yang diberitakan. Jadi, berita itu harus objektif, tidak memihak siapapun, dan berimbang secara pemberitaan. Yang kelima, jelas. Berita itu harus jelas, lugas, tidak ada yang ditambah-tambahkan atau yang dikurangi. Dan yang keenam, menggunakan kalimat sederhana. Setiap berita pasti menggunakan kalimat atau bahasa-bahasa sederhana yang mudah dimengerti. Yang lebih penting, berita itu harus general karena pembacanya bersifat umum. Jadi, bahasa-bahasa yang bersifat kedaerahan itu harus dihilangkan dengan cara menggunakan kalimat-kalimat sederhana yang mudah untuk dipahami oleh masyarakat kalangan umum. Nah, sampai di sini apakah masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau sudah paham, kita lanjutkan pada contoh dari berita. Selanjutnya akan Ustazah tampilkan tayangan berita yang terdapat unsur-unsur 5W1H dalam berita tersebut. Silahkan disaksikan dengan seksama. Stasiun Kereta Api Jombang, Jawa Timur memperketat aturan social distancing bagi para calon penumpang guna mencegah potensi penularan virus corona. Beberapa calon penumpang yang kedapatan berkerumun ditertibkan. Rabu siang, para petugas menertibkan kerumunan calon penumpang di beberapa ruang tunggu di dalam stasiun hingga di dalam gerbong kereta api. Kepala Stasiun Jombang mengatakan aturan jarak ini terpaksa diperketat untuk mencegah potensi penularan COVID-19. Pihak daerah operasional 7 Madiun kini juga telah menambah 2 gerbong kereta api lokal untuk mensterilkan tempat duduk penumpang yang kedapatan berdekatan. Aturan jarak ini kita lakukan di loket, jarak 1 meter untuk antrian, dan juga kursi tunggu untuk yang akan beli tiket, itu kita atur jarak 1 kursi kosong, 1 kursi untuk bisa ditempatkan. Oke, sama halnya dengan teks-teks lainnya.
teks berita juga punya struktur dan kebahasaan. Tadi kita sudah mempelajari tentang struktur dari teks berita. Kebahasaannya akan kita pelajari di video selanjutnya. Oke, materi dan latihan seperti biasa di Google Classroom. Salam literasi. Bye. Assalamualaikum.